Geger teman-teman semuanya, geger banget nih. Ada sebuah podcast bocor alus ya, yang lagi rame sedang diteror. Sebenarnya siapa yang menjadi musuhnya bocor alus sehingga sampai diteror kepala babi teman-teman? Halo sobat-sobatku semuanya, selamat datang kembali di Sudut Pandang. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini. Tadi sudah aku singgung, sudah aku kasih bocoran, jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Error itu adalah bentuk kepengejutan. Apalagi dalam politik. Mengirimkan kepada babi, ya kita bisa tafsirkan itu macam-macam simbol apa itu. Mengirimkan kepada babi ke Tempo juga melebihi dari yang kita bisa bayangkan. Karena biasanya orang marah pada wacana, karena Tempo harus itu isinya wacana, ya tanggapi dengan wacana itu. Jadi teror adalah bentuk paling kasar dari persaingan politik. Kan itu dasarnya itu gagal untuk berargumentasi lalu memakai sentimen, gagal memakai sentimen lalu memakai hoax, gagal memakai hoax lalu memakai teror, pakai teror yang juga sangat dangkal, yaitu mengirim simbol yang orang tahu apa artinya babi dan apa artinya kepala babi. Oh, bahkan sudah ada langsung statement dari Bung Rocky Gerung nih yang katanya dengan adanya teror itu suatu bentuk kepengejutan, katanya seperti itu. Apakah benar seperti itu teman-teman? Soalnya kalau kita melihat rekam jejaknya Tempo, media yang selalu erat kaitannya dengan sumber katanya, ini jadi bertanya-tanya juga sebenarnya dari sumber-sumber itu sebenarnya siapa sih musuhnya Tempo? Majalah Tempo dikirimin kepala babi. Ya saudara, kalau saya boleh komentar, ini adalah mungkin respon daripada masyarakat ya. Yang mungkin sudah mual dengan gosip dari majalah gosipnya Tempo ini. Ketidaksukaan pada majalah Tempo yang mungkin sudah klimaks. Oke, ini ada pandangan lain juga. Kalau Bung Rocky tadi langsung mengatakan suatu bentuk kepengejutan, ini ada lagi pandangan dari masyarakat Indonesia yang menilai adanya teror tersebut itu sebenarnya menunjukkan bagaimana respon masyarakat Indonesia yang sudah mulai muak dengan pemberitaan yang ada di media tersebut seperti itu. Apalagi kalau kita coba lihat dari rekam jejaknya, memang ada beberapa hal yang ya blundernya dari media tersebut sih. Soalnya sampai kalau kita coba tarik lagi ke belakang ya teman-teman, media tersebut tuh sudah pernah dapat teguran, sampai diminta maaf juga, menyampaikan permohonan maaf kepada yang saat ini menjadi ketua partai maksudnya, dan juga salah satu menteri di eranya Pak Joko Widodo waktu itu. Mereka, para pembenci dan pengkritik Jokowi, akhirnya dipermalukan oleh dirinya sendiri. Bukan karena cawe-cawe Pak Jokowi atau dilawan oleh keluarga Pak Jokowi, para pendukungnya, bukan. Tetapi semuanya terbongkar dengan sendirinya. Bagaimana mereka bekerja. Ya, kita melihat bagaimana kasus media Tempo yang ternyata mengajukan proposal ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Ternyata ujung-ujungnya ya masalah duit, cuan. Bagaimana media tetap bekerja karena perlu pendanaan. Ini dia. Ini yang Tetapi setelah kemarin penawaran sempat viral itu proposal ya. mereka ditolak oleh Kominfo. Kemudian mereka membuat konten di sebuah podcast bocor alus tentang judul atau temanya adalah Operasi Memoles Citra Jokowi. Benar-benar luar biasa penggiringan opini mereka, narasi mereka bahwa Pak Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk melakukan pemberitaan positif selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia. Mereka benar-benar menggiring opini masyarakat
bahwa di akhir pemerintahan Pak Jokowi terus mencitrakan dirinya sendiri, melakukan operasi besar-besaran untuk bagaimana seluruh jajaran pemerintahan, kementerian, semuanya bekerja untuk memoles citra Jokowi di akhir kepemimpinannya di Indonesia. Ternyata mereka sebelumnya mengajukan penawaran kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi yang melalui Kominfo, supaya Kominfo mau beriklan di media Tempo dengan nilai yang sangat fantastis, miliaran rupiah, untuk bagaimana Tempo menawarkan akan memberitakan bagaimana pencapaian Pak Jokowi selama 10 tahun. Tapi ini ditolak oleh Kominfo. Ya, mereka katanya bahwa kerja di pemberitaan itu berbeda dengan kerja di bagian iklan. Ini juga aneh begitu ya. Karena apa? Setiap media itu selalu punya visi misi. Oke lah, kalau media itu oposisi, maka otomatis seluruh jajaran di media itu, entah itu bagian redaksi, entah itu bagian iklan atau bisnis, itu ya satu visi, bahwa kita sedang mengkritik pemerintah. Nah, rekam jejaknya mulai terkuak kan teman-teman. Makanya di awal tadi aku bertanya, siapa sih sebenarnya yang bermusuhan dengan Tempo, atau mungkin sedang punya masalah nih sampai-sampai mengirimkan kepala babi itu kepada timnya Tempo, lebih tepatnya Bocor Halus. Tebakan kalian siapa? Harus jujur juga kita. Tempo harus meminta maaf. Iya, betul. Dan itu melanggar pasal 1. Harus fair juga, kita harus ngomong itu. Ya. Jadi tolong disampaikan dulu itu dulu. Oh, pada akhirnya ini bertemu dengan Pak Bahlil nih waktu itu. Nah, kan sudah mulai ini kan teman-teman. Dan Barja, saya kalau diluruskan kalau saya keliru ya, di rekomendasi di Dewan Pers itu ada 2. Ya. Saya adalah harus memberikan hak klarifikasi. Yang kedua, di rekomendasi kita itu adalah harus jujur juga kita. Tempo harus meminta maaf. Iya. Betul. Dan itu melanggar pasal 1. Harus fair juga, kita harus ngomong itu. Jadi tolong disampaikan dulu itu dulu. Iya, tadi udah disampaikan. Enggak, pasal 1-nya belum soalnya. Kita sampaikan dulu dong. Dewan Pers merekomendasikan agar kesalahan itu meminta Tempo meminta maaf atas kesalahan tersebut. Pelanggarannya pasal berapa? Pelanggarannya pasal 1 karena itu tentang akurasi. Oke. Gitu. Nggak, aku coba tanya itu. Kita sama-sama fair kok. Aku senang lah kalau Tempo begini. Artinya kan Tempo juga mengakui bahwa ada dengan terjadi adanya rekam jejak ketidakakuratan seperti dan itu, itu melanggar pasal kawan-kawan 1 semuanya. dan itu kita diberikan rekomendasi untuk minta maaf dan diberikan hak jawab proporsional. Itu yang paling clear. Dan saya juga hari ini kita dalam suasana dalam kekeluargaan, rangka hak jawab, dalam rangka menjalankan juga rekomendasi Dewan Pers. Jadi Perpres 70 Dinda itu belum ada yang dilakukan. Tapi kan seolah-olah di situ kan ditulis seolah-olah sudah ada yang dibagi. Bahlil membagi-bagi. Seolah-olah itu ada prospeknya untuk Pilpres. Kalau tidak Dinda yang ngomong waktu itu, saya baca nonton di Bocor Halus, seolah-olah kalau rakyat dikasih bansos, organisasi masyarakat dikasih IU. Betul. Nah, itu kan persepsi yang kacau sekali itu. Jadi nggak benar. Gimana barang kita belum bagi dia udah ngomong. Ini kan seuzon ini. Tapi Perpres 70 memang punya kewenangan melelang kan. Iya, Membagikan. diam ya, yang satu Perpres diam. 70 lelangnya tetap ada di Kementerian SDM. Yang untuk UMKM, yang untuk Kopermas, koperasi-koperasi, itu betul. Itu diberikan, tapi kan ada spesifikasinya. Ada batas maksimum lahan yang diambil. Dan itu belum ada dieksekusi. Ini harus clear ini. Sehingga jangan diartikan seolah-olah ini sudah, kemudian Bahlil dapat sesuatu lagi. Atau orang memilih karena Bahlil dukung Pak Prabowo, karena ini terus jadi ini lagi. Wan, ini kan bisa aja Wan orang punya persepsi gitu Wan. Dan ternyata tidak cuma Pak Bahlil aja teman-teman. Ada juga seseorang yang waktu itu menjadi menteri di eranya Pak Joko Widodo juga, itu bermasalah dengan Tempo. Sampai-sampai media ini lagi-lagi diminta untuk minta maaf. Saya atas nama tim Bocor Halus Politik meminta maaf kepada Mas Erick Thohir jika pemberitaan kami menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan.
Yang gue dengar katanya Tapi memang gue dengar. Ini yang gue dengar ya. di Kementerian BUMN dan BUMN itu mereka membentuk yang namanya Ranger Medsos. Tuh kan, terkuak kan? Dewan Pers, jangan tersinggung. Enggak kok, Mas. Boleh lah, namanya demokrasi itu kan bagian dari keseimbangan. Di era zaman dulu itu website, tapi di era zaman sekarang sosial media menjadi bagian penting. Yang penting kita saling menghormati, rasa kalian punya tanggung jawab, tapi nggak usah dicemoohkan, kita saling jaga. Ya udah, hak jawabnya ini aja. Saya atas nama tim Bocor Alus Politik meminta maaf kepada Mas Erick Thohir jika pemberitaan kami menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan. Ini ada yang seru nih ya. Jadi majalah Tempo, kita tahu ya majalah Tempo yang selama ini arahnya kemana, yang selalu menghantam keluarga Jokowi dan Jokowinya ya. Sekarang udah mulai berbelok arah nih, karena dia akan membuat sebuah berita mengenai apa? Mengenai tubuh PDIP. Ya, di mana di situ dia akan menceritakan mengenai Bu Megawati sempat nangis ya ketika mendengar Pak Hasto menjadi tersangka. Buka kacamata katanya sampai nangis. Kemudian diceritakan juga bahwa selama ini yang menjadi tembok bagi kader-kader PDI untuk bertemu dengan Megawati ya itu ya Hasto. Karena Hasto merupakan ketua umum de facto, gitu ya kata Tempo ini. Ya di situ diceritakan juga oleh Tempo. Jadi ini mengarah ya apapun keputusan-keputusan yang selama ini terjadi di PDIP itu dipengaruhi oleh Pak Hasto. Nah, saya nggak mau membahas mengenai tentang pemberitaan atau pembahasan Tempo. Justru saya mau membahas mengapa Tempo berbalik arah mulai. Apa karena kemarin sempat media-media itu dipanggil sama Pak Prabowo, udah mulai belok arah nih. Ternyata Atau sudah ada tanda-tanda ya ini ketika media Pak ini sudah mulai Prabowo belok arah. sempat di salah satu pidatonya mengatakan Bentar. dia akan membongkar media mana yang ternyata pemiliknya adalah ya asing. Ya Tempo kita tahu, Tempo pemilik saham terbesarnya siapa? Perusahaan George Soros kan, yang bikin Indonesia hancur lebur ketika dimainin tuh tradingnya, ya trading keuangan ya, atau forex pada tahun 98. Tempo kan sudah mulai menunjukkan agak balik arah nih. Terus kemudian Tempo dikirimi sama kepala babi. Apakah jangan-jangan ini ada kaitannya dengan balik arahnya Tempo? Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Bang, Bocor Alus kan selalu ngomong katanya. Sebenarnya maksud katanya tuh gimana sih, Bang? Wah, ini dari pasti katanya dari ya. pecinta setia Bocor Alus nih. Banyak banget yang Banyak ya, karena gini loh, katanya itulah kita dapat informasi dari narasumber. Jadi itu variatif kata dari kita dapat informasi dari sumber ini begitu. Makanya kami menggunakan istilah katanya, informasinya, bocorannya gitu. Jadi sebenarnya katanya tuh bukan katanya gosip gitu ya, Bang? Bukan dong, kita kan ngobrol sama banyak narasumber dari berbagai partai, pejabat pemerintah, menteri, dan lain-lain begitu. Jadi informasinya langsung dari orang-orang yang berkecimpung lah di suatu peristiwa ataupun yang mengetahui informasi yang kita bocorin di Bocor Alus. Tapi kenapa, Bang? Kenapa nggak disebut namanya gitu, Bang? Kenapa harus pakai katanya? Kita kan melindungi narasumber ya, ini kan kondisi politik sangat-sangat bisa dibilang mencekam juga, orang-orang banyak takut mengungkapkan fakta karena takut dikriminalisasi, takut dikerjain, diganggu bisnisnya maupun pekerjaannya. Makanya banyak narasumber yang ketemu sama kami bilang, tapi informasi ini boleh kalian ungkapkan, tapi nama gue jangan disebutin gitu. Tapi pecinta-pecinta Bocor Alus sudah aman ya, Bang? Aman dong. Buktinya kan banyak yang kejadian kan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didesak untuk mengusut tuntas kasus teror yang dialami jurnalis Tempo. Adapun jurnalis Tempo tersebut mendapatkan teror berupa kiriman kepala babi. Atas hal itu, Kapolri didesak untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku teror. Desakan itu disampaikan oleh Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ, Erik Tanjung pada Jumat 21 Maret 2025. Menurut Erik, pihaknya sudah sering melaporkan kasus kekerasan terhadap jurnalis, namun prosesnya mandek.
Oleh karena itu, Erik mendorong agar kasus teror yang dialami jurnalis Tempo benar-benar diusut hingga ke pengadilan. Hal itu dilakukan agar ada efek jera terhadap pelaku serangan ke pers. Erik menegaskan, jika serangan ini struktural, maka harus benar-benar diungkap. Mengingat teror tersebut bukan merupakan serangan secara tiba-tiba, namun sistematis. Oke, dari adanya tadi kan sudah kalian tahu kan, katanya kalau menurut versi Tempo seperti itu, tapi kita masih bertanya-tanya, selalu ada katanya di dalam media Tempo seperti itu. Nah, terutama di Bocor Halus ya teman. Nah, kali ini ada juga nih, karena adanya teror tadi, kemudian Kapolri didesak untuk mengusut adanya teror tersebut. Dan ini kabarnya juga dari pihak Menterinya Pak Prabowo Subianto juga mendatangi Tempo untuk menindaklanjuti adanya teror ini. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.